Silakan ketua kelas untuk berkata terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wena, M. Zakir, Sakit. Al-Jauza, Afif, Al-Fatran. di rumah sakit. Tadi Ahmad Roza izin apa nama kita belajar tentang apa ini sebelumnya? Permasalahan sosial. Iya, tentang apa? Ya, itu masuk ke dalam ketidak apa? Ya, ada yang tahu nggak apa itu ketidakadilan? Apa makanya ketidakadilan? Salah satu pihak merugikan. Oke. Ada yang lain? Sakit. Kecewa. Ya. Jadi perasaan kita jika tidak dihargai pendapat kita atau keyakinan kita dengan orang lain itu kita merasa kecewa, kita merasa sedih, kita merasa tidak dianggap. Ada yang lain? Merasa tidak dianggap? Tidak adil. Ya, benar. Ini masuk juga ke dalam ranah tidak adil. Ya, tidak berkeadilan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui penerapan seperti ketidakadilan, intoleransi, korupsi, kolusi dan nepotisme. Membangun kepribadian peserta didik terhadap sikap percaya diri dalam menyampaikan pendapat, ide, gagasan kepada teman kelas serta menyajikan hasil diskusi tentang bentuk-bentuk korupsi dengan tepat. Lalu nantinya adik-adik atau anak-anak ibu maupun secara berkelompok. Jadi ibu minta perhatiannya ya agar kalian bisa mengerjakannya. Oke. Sudah siap nggak? Insyaallah siap. Oke, kalian harus tetap semangat ya. Semangat. Nah, sekarang ada gambar. Gambar nomor 1 kira-kira gambar tentang apa? Jabatan. Masa berjabatan tangan aja yang kita itu apa? Oh iya. Jadi gambar Suap. Jadi gambar nomor 1 itu masuk ke dalam Koruptor. korupsi. Yang kedua itu gambar tentang apa? Demo. Kira-kira orang demo itu karena apa? Karena DPR, menegak keadilan. Nomor 3 itu Bullying. Difitnah. Bullying. Misalkan di dalam kelas ada siswa yang ada siswa yang keturunan Cina, pasti banyak yang oleh-oleh namanya itu kayak sipit itu termasuk ke dalam intoleransi. Ada juga misalnya contoh temannya Dari Papua. fokus apa? Dari Papua. Ya, misalkan ada temannya yang mohon maaf ya kulitnya itu agak hitam. Hitam. Papua Hitam. itu masuk ke dalam intoleransi. Sampai sini Pak. Al-Jauza, coba baca. Partisipasi. Ruang publik yang ideal memungkinkan seluruh warga untuk berpartisipasi dan tidak adanya diskriminasi. Ya, benar ya. Jadi partisipasi itu ruang publik yang ideal yang memungkinkan seluruh warga untuk berpartisipasi dan tidak adanya diskriminasi. Yang kedua, otonomi. Sekarang yang cewek ya, Vena coba baca yang otonomi. Besaran suaranya. Otonomi itu ada kelompok harus memiliki
Coba Melina sudah. Ya benar ya. Jadi debat rasional itu yang mendorong diskusi analisis yang jernih. Selanjutnya ada yang tahu enggak apa itu korupsi? Mengambil Wewenang atau kepentingan. Sedangkan kolusi itu kerjasama rahasia yang merugikan pihak lain. Sementara nepotisme itu adalah bentuk diskriminasi dalam bentuk pemberian jabatan. Misalnya itu dia punya kekerabatan atau keluarga itu masuk ke dalam nepotisme. Nah, penyebabnya itu karena lemahnya penegakan hukum, minimnya transparansi, transaksional. Coba yang ini dengar ya, soalnya nanti ibu mau tunjuk. Kalian ingat apa tidak? Yang pertama itu ada transaksional, yaitu pertukaran uang atau barang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pokoknya transaksional itu pertukaran uang atau barang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang kedua itu ada memeras, yang dimana memeras itu meminta imbalan dengan adanya ancaman perusahaan. Yang kelima itu ada investasi, yang dimana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Dan ada nepotisme. Kalau nepotisme ini yang berhubungan dengan kekerabatan atau kekeluargaan, itu masuk dia ke dalam nepotisme. Dan ada juga yang supported. Yang supported ini untuk menjaga stabilitas atau keamanan pribadi. Coba Melina, tadi memeras itu apa? Memeras itu meminta imbalan dengan mengancam. Ya benar. Kalau bidawi, mana bidawi? Yang transaksional itu apa? Ya benar. Jadi kerjakan. Waktunya itu 10 menit cukup enggak? Enggak, 15, 20. 15 menit ya. Waktunya 15 menit. Soalnya itu sedikit ada 6 masa ada bisa 6. 60 menit. Berarti mau belajar sosiologi sampai nanti. Oh iya, untuk nama kelompoknya misalkan kelompok 1 tulis nanti paling pojok itu ya. Kayak kelompok 1. Kakak Aca ya untuk presentasinya, silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Silakan dibaca. Analisis perilaku. Jika saya berada di posisi Joko sebagai kontraktor, saya seharusnya tidak terlibat dalam praktik suap. Sebaliknya, saya harus bersaing dengan cara transparan dengan meningkatkan kualitas pengawalisasi dan mencari cara lain untuk memenangkan tender. Di posisi Rina sebagai pejabat pemerintah, saya harus menolak segala bentuk suap dan komitmen untuk menjalankan tugas saya dengan integritas. Saya seharusnya memilih pemenang tender berdasarkan kriteria dalam objektif dan sesuai dengan kepentingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya. Jadi sudah benar ya yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi bahwa suap itu termasuk ke dalam bentuk transaksional, dan juga dari suap tersebut sebagai pemerintah seharusnya Rina itu harus bersikap netral karena bisa membuat masyarakat itu tidak percaya lagi terhadap pemerintah itu sendiri. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Jadi anak-anak, pembelajaran yang kita dapat pada hari ini adalah tentang ragam permasalahan sosial, masalah sosial yang dimana itu ada ketidakadilan, ada intoleransi, ada bentuk-bentuk dari korupsi yang
di mana bentuk-bentuk dari korupsi itu ada transaksional, ada memeras dan yang lain-lainnya. Untuk kegiatan refleksinya tadi Sultan sudah membacakan materi dengan jelas dan yang lain juga sudah sangat jelas, tapi ada beberapa siswa yang masih kurang percaya diri. Ibu harap kalian nantinya itu saat presentasi lebih percaya diri ya, karena itu adalah jawaban dari kalian. Dan juga untuk pembelajaran berikutnya untuk kelompok yang tidak bisa presentasi agar bisa besok mempresentasikan hasilnya tersebut, dan kalian harus tetap belajar dan juga harus semangat ya untuk pembelajaran hari ini dan pembelajaran berikutnya. Baik, silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu karena waktunya sudah habis. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada pagi hari ini, alangkah barakahnya kita membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap semangat, jangan lupa untuk belajar. Itu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.